yang paling sangat mendasar di antara kita, keluarga, adik-beradik. Nah ini payah nih, ngohian ini kadang kita saling berkeluarga kandung, adik-beradik berprasangka kadang, apalagi gara-gara warisan. Alamak, mentang-mentang paling bosah kau dulu, aku koci dulu ya, banyak dia saya hatu sama kau, mungkin prasangka, jangan diungkit balik. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tuaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa pada hari ini kita sudah masuk di 22 Rajab, artinya sudah mau dekat penghujung bulan Rajab. Jadi ada beberapa dasar-dasar yang harus kita lakukan atau yang harus kita laksanakan di akhir-akhir penghujung daripada bulan Rajab, dan hal ini sangat banyak sudah ditinggalkan oleh orang-orang kita. Bahwa yang pertama yang harus kita laksanakan dan kita lakukan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah, yang artinya senyum di hadapan saudaramu sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu. Ini amalan yang sangat ringan, apalagi sudah mau di penghujung bulan Rajab. Banyak-banyakkan senyum bu, bapak, banyak senyum, jangan merongut, jangan bekohut. Ini kadang susahnya lah bayar bukaso, tetap bekohut, tak ada sedikit pun senyum. Seharusnya sudah mau di penghujung bulan Rajab ini tetap bahagia, tetap tersenyum, ya kan? Kalau bak kata anak-anak muda, apapun yang terjadi, everything wanna be okay. Ini santai. Yang penting kita kuatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu kita tersenyum. Karena ini adalah satu ibadah yang sangat ringan tapi sulit untuk diaplikasikan. Makanya saya katakan tadi, ini sudah langka. Kalau bertegur sapa pun kadang, bertegur sapa kita ketemu saja, karena mungkin sulitnya ekonomi, mungkin, ya kan, terimbas-imbaslah akhirnya. Hendak menebarkan senyum saja pun sulit rasanya. Jadi makanya banyak senyum ibadah ya. Orang dalam dunia kesehatan bilang itu, ketika kita tersenyum berapa urat saraf kita ini ya, sehat ya Pak ya. Tapi pula jangan pula senyum-senyum tanpa ada alasan, gila juga itu. Dibilang orang juga ada juga ketawa-ketawa yang ngeri juga sekarang nih Pak, senyum-senyum dia Pak, ya kan, tak tahu kita gadget dipegangnya senyum dia sendiri, ada juga yang begitu, gawat juga itu, hati-hati juga. Tapi senyum yang artinya ketika kita bertegur sapa sesama jiran, tetangga, sesama kita, ketika ketemu tebarkanlah senyum, maka insya Allah Allah akan mudahkan ya, Allah akan ringankan segala artinya pekerjaan-pekerjaan kita, ringan ya. Nah itu yang harus kita lakukan. Lalu yang kedua, kita harus melakukan menebar salam, karena bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Muslim hadis nomor 81, Rasulullah mengatakan, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awwala auladukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbabtun afshus salam bainakum. Rasulullah mengatakan, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan, kata Rasulullah, kepada kalian satu amalan yang jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Apakah itu? Rasulullah mengatakan, sebarkanlah salam di antara kalian. Nah ini kadang lupa.
Banyak Pak. Sekarang udah modern, canggih, lain. Seharusnya kita di bulan Rajab ini lebih sering kita ya mengapakan tradisi orang-orang tua kita dulu. Kalau jumpa berkereta, belereng, ya itu selalu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kan? Ini tidak Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum, Melaikum. Assalamualaikum. Ini usah. Lain udah. Ini bulan Rajab ini yang baik-baik, yang elok-elok lah kita. Ya kan? Udah jelas-jelas Assalamualaikum, jangan Melaikum. Lain lagi kadang apa? Bro, alamak, sampai yang tua pun sekarang sudah kono bro. Jumpo bro, tak ada salam. Kalau kita di Asahan nih, ya kan, negeri 1000 katuo, asal sikit jumpa bukan salam yang diutamakan, katuo katanya. Ya Pak ya, sikit-sikit katuo, mending kalau keluar limpul. Ini tak keluar limpul, panggil katuo, ya kan? Mendinglah kita Assalamualaikum, dapat pahala walau tak keluar limpul. Ini sudah banyak tradisi-tradisi yang sudah hilang. Maka di bulan Rajab, di penghujung Rajab, kita kembalikan ini, tradisi ini. Supaya apa? Supaya artinya kita lebih lagi mengamalkan apa-apa yang sudah ditinggalkan orang-orang tua kita terdahulu. Karena ini sudah jauh. Ini yang kedua amalan yang harus kita lakukan. Lalu yang ketiga, hendaklah kita menjauhi segala prasangka buruk. Ini bulan mulia nih, bulan Rajab. Prasangka buruk nih harus kita jauhkan, karena sudah jelas di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni isma wa la tajassasu. Yang artinya kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Banyak ini terjadi nih. Berburuk sangka, mencari kesalahan orang. Janganlah kita lakukan nih. Karena dimulai bulan Rajab nih, di awal bulan Rajab, sudah banyak kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Lalu tiba-tiba kita kotori sudah mau di penghujung bulan Rajab dengan prasangka-prasangka. Sehujan kepada Allah. Jangan. Memang pada hakikatnya terlihat sangat gampang, tapi untuk mengaplikasikannya dalam hati kita sulit Pak. Karena segala sesuatu itu ada dalam kolbu hati, makanya bersihkan Pak. Prasangka-prasangka yang ada di dalam diri kita itu bersihkan. Hati ini bersihkan. Artinya bengkel untuk membersihkan diri kita ini bukan hanya di Ramadan, tapi di awal Rajab sampai akhir Rajab, sampai Sya'ban, sampai Ramadan, sampai menuju kemenangan. Jadi makanya jangan kita kotori dengan prasangka-prasangka. Kalau udah ada prasangka, berarti apa? Ibu, oma, orang tuaku, biasa kok udah ada prasangka timbullah gosip. Ini ya Bu ya, jangan dibiasakan prasangka. Nanti kalau udah datang prasangka kumpul. Mudah-mudahan oma-oma di jalan Cokro ya Pak ya, Cokro dan sekitarnya tak ada begitu. Mudah-mudahan insya Allah jauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Itu juga bapak-bapak kok digode kopi ngopi juga itu. Jangan ada prasangka, ujung-ujungnya gosip. Udah gosip, gosok, ngori pula kemana-mana lah akhirnya. Jadi nilai faedah ibadah kita di bulan Rajab, doa kita di awal bulan Rajab yang sudah kita minta, semuanya sia-sia di hadapan Allah Subhanahu. Jadi kalau bisa kita jaga betul, jangan ada terjadi prasangka, apalagi prasangka yang paling sangat mendasar di antara kita, keluarga, adik-beradik. Ini ayah ngohian ini kadang. Kita saling berkeluarga kandung, adik-beradik berprasangka kadang, apalagi gara-gara warisan. Alamak,
mentang-mentang paling bosah kau dulu aku koci dulu ya banyak dia saya hatu sama kau mungkin prasangka jangan diungkit balik, bersihkan hati. Jadi mudah-mudahan insya Allah kalau sudah kita lakukan hal seperti itu insya Allah aman sampai kita menuju Ramadan dan sampai hari kemenangan di hari Syawal. Lalu selanjutnya hendaklah kita menjaga artinya toleransi terhadap perbedaan pendapat. Mohon maaf, bukan mengajari, bukan menghukumi, tapi kita mengkaji ulang dan mengintrospeksi diri kita ya Pak, orang tuaku. Nah ini kadang tak ada toleransi dalam berpendapat kita, tak saling menghargai kadang, ya kan? Jadi mohon maaf di kepengurusan masjid, ya. Kalau memang bisa sependapatlah kita, jangan adu jotos tengkar enak kita. Ini banyak fenomena ini. Dan itu sudah saya rasakan itu Pak. Nah, makanya kita itu bagus-bagus saling pendapat jamaah, begitu juga kita pengurus saling dihargai, saling sama-sama disepakati. Jangan ada hilang-silang pendapat. Nah ini Pak. Jadi kalau ingin bahagia, sejahtera masjid itu Pak, kalau kita jalan-jalan ke Yogyakarta Pak, ada masjid Jogokrian, Masya Allah itu Masya Allah, bahkan kereta hilang pun diganti orang tua. Nah ini memang Masya Allah nih kan? Itulah saking hebatnya pengurus masjid tadi, saling apa ya, mereka saling menghargai, mentoleransi, tidak ada saling egois dan emosi di situ. Makanya menjadi apa namanya, satu acuan masjid itu. Banyak orang berbondong-bondong ingin berstudi banding seperti itu. Nah, jadi artinya ini bukan mengapakan, ini kita mengingatkan, ya, saling mengingatkan, bukan menggurui saya anak-anak di sini posisinya, tapi kita saling mengingatkan, apalagi dalam fastabiqul khairat, kita jaga rumah Allah ini. Jadi harus kita jaga, ya Pak, perbedaan pendapat dan lain sebagainya harus kita hargai, harus kita hormati bersama-sama.